Halo, kami dari tim Bedah Rumah. Saya Zikri Anugrah Rahab beserta rekan tim saya, Muhammad Khairul Latif, Bunga Putri Sopian, dan Putri Maria Claudia. Dalam video ini, kami akan menjelaskan terkait pengaplikasian hukum 2 termodinamika pada perencanaan pembangunan rumah di daerah DKI Jakarta. Penasaran? Yuk, simak bersama-sama. Oke, sebelum saya membawa presentasi ini lebih dalam lagi, alangkah baiknya saya menjelaskan sedikit dari latar belakang kami mengerjakan proyek rumah kami. Proyek ini berbasis pada optimizing penggunaan lahan di daerah DKI Jakarta, di mana seperti yang kita tahu, daerah Jakarta adalah daerah yang cukup padat dengan populasi manusia. Sehingga pemerintah mengeluarkan program KB Keluarga Berencana dengan motonya yang melengkap, yaitu dua anak lebih baik. Pada desain rumah kami mengoptimasikan desain rumah kami agar cocok dan juga sesuai untuk satu keluarga dengan dua anak. Kami juga akan menggunakan pengaplikasian hukum 2 termodinamika dalam semua desain dan kalkulasi yang ada nanti. Boleh next. Seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, tujuan dari proyek ini yang pertama adalah membuat desain rumah dengan pengaplikasian dari hukum 2 termodinamika. Lalu tujuan yang kedua, melakukan kalkulasi saintifik dari hukum 2 termodinamika itu sendiri, serta yang ketiga, untuk melakukan cost budget calculations. Sekarang teman saya akan menjelaskan desain dari rumahnya. Untuk luas tanah yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dalam proyek rumah kami, itu adalah sebesar 240 meter persegi, dan luas bangunannya adalah 166,508 meter persegi, dan terdiri dari 3 lantai. Untuk lantai 1 sendiri terdiri dari ruang kerja, kamar mandi, ruang tamu, kamar tidur anak, dapur, dan ruang makan. Sedangkan lantai 2 terdiri dari ruang keluarga, kamar tidur orang tua, kamar mandi utama, dan kamar tidur anak. Lalu sekarang kita akan masuk ke kalkulasi dan analisis. Boleh next. Pada kalkulasi kami menggunakan internal volume dari rumah sebesar 430 meter kubik dengan tekanan atmosfer dari Jakarta yaitu 100 kilopascal. Lalu harga dari listrik sebesar Rp1.600 per kilowatt per hour dengan dengan luas kamar sebesar 3 meter, lalu area rumah sebesar 166,508 meter persegi dengan rata-rata temperatur di Jakarta yaitu 32 derajat Celcius selama musim kering, 25 derajat Celcius selama musim dingin, serta pada musim hujan yang kontinu dan deras dengan suhu 18 sampai 20 derajat Celcius. Pertama-tama pada kalkulasi kami menggunakan soal seperti berikut ini yang terlihat, di mana, dengan hal-hal yang diketahui ada sebagai berikut, dan yang kami cari pada soal pertama ini adalah berapa lama dibutuhkan untuk udara di dalam building, di dalam bangunan untuk mencapai rata-rata temperatur 23 derajat Celcius, serta kami akan mencari dari rata-rata mass flow rate dari udara itu sendiri. Untuk jawabannya adalah sebagai berikut, di mana kami mengaplikasikan dari rumus conservation of energy relation terhadap volume volume sistem tertutup yang konstan, karena ini terjadi di dalam rumah. Jadi kami menggunakan rumus Q dikurang WE dikurang W fan dikurang WB sama dengan delta U ditambah delta energi kinetik ditambah delta energi potensial, sehingga didapatkan waktu yang dibutuhkan sebesar 68 detik. Selanjutnya, kita akan mencari harga, seberapa besar kita dapat menghemat dengan penggunaan 15 menit dari shower. Di sini diketahui bahwa eee, suhu dari water pipe heat sebesar 15 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Next.
Kita menggunakan asumsi bahwa ini merupakan steady state flow, di mana berarti delta M CV sama dengan 0 dan delta E CV sama dengan 0. Lalu, kita juga mengasumsikan densitas dari air sebesar 1 kilogram per liter dan C sama dengan 4,18 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Di sini, delta E system adalah steady, yang artinya adalah 0, sehingga E in dikurang E out sama dengan 0. Lalu pada penyelesaian dari soal tersebut sebagai berikut. Next. Setelah kalkulasi didapatkan, kita dapat menghemat sebesar 4.800 selama 15 menit shower. Next. Ini artinya, per bulannya kita dapat menghemat 576.000 dengan 4 orang. Next. Baik, berikut merupakan perhitungan yang ketiga, yang mana merupakan perhitungan untuk exhaust atau ventilating fan yang digunakan pada bedroom atau kamar mandi. Yang mana untuk volume flow rate-nya sendiri adalah 35 liter per sekon, yang mana berlokasi di Jakarta, yang kami menyesuaikan dengan suhu lingkungan, yang rata-rata suhu pada musim dingin adalah 19 derajat Celcius. Sementara kita mencoba untuk maintenance pada suhu 23 derajat Celcius. Yang mana dengan cost unit sebesar Rp1.600 per kWh-nya. Berikut merupakan jawaban, answer atau solution dari pembahasan aplikasi pada proyeksi pembangunan rumah kami. Yang mana untuk Q-in-nya sendiri sejumlah 0,17697 kilowatt. Kemudian untuk energi cost per month atau per bulannya adalah yang dibutuhkan sebesar 127,4184 kWh per bulan. Untuk perhitungan keuangannya sendiri atau money cost per month, per bulannya kami menghabiskan sebanyak atau sebesar Rp203.869 begitu. Kemudian untuk perhitungan yang keempat adalah penggunaan kulkas atau refrigerator yang digunakan untuk pendingin makanan. Yang mana untuk cooling efeknya adalah sebesar 0,27 kilowatt dengan angka COP yaitu sebesar 1,5. Kemudian kami menghitung unit in-nya dan memperoleh hasil sebesar 180 watt. Kemudian kami juga dengan penggunaan waktu yaitu 300 jam per bulan, dan dengan total dengan penggunaan power consumption sebesar 54 kWh per bulan. Kemudian kami menghitung untuk electricity cost monthly atau per bulannya. Untuk keuangannya kami menghabiskan sebesar Rp86.400 untuk penggunaan kulkas sendiri. Demikian untuk pembahasan yang keempat. Oke, selanjutnya adalah perhitungan nilai efisiensi aktual dan nilai efisiensi maksimum dari AC yang digunakan, di mana AC ini akan menjaga suhu ruangan agar tetap berada pada suhu 23 derajat Celcius. Diasumsikan bahwa suhu di luar ruangan adalah 32 derajat Celcius. Untuk perhitungannya, untuk nilai aktual COP-nya yang didapatkan adalah sebesar 7,65, sedangkan untuk nilai maksimum efisiensinya adalah 32,8. Oke, selanjutnya adalah perhitungan daya yang digunakan oleh pemanas air, yang dimana pemanas air ini akan digunakan untuk memanaskan air dengan suhu 14 derajat Celcius menjadi suhu 45 derajat Celcius. Pada perhitungan ini diasumsikan bahwa sistem dalam keadaan stabil, nilai energi kinetik serta energi potensial adalah 0, dan kandungan dalam air selalu konstan. Dengan berbagai asumsi tersebut, didapatkan bahwa nilai rata-rata panas yang didapatkan adalah sebesar 86,3867 kilowatt, dengan untuk nilai COP dari pemanas air adalah sebesar 14,65 kilowatt. Berdasarkan kedua data tersebut, didapatkan nilai daya yang digunakan oleh pemanas air tersebut adalah sebesar 5,89 kilowatt.
Selanjutnya untuk soal nomor 7 adalah perhitungan mengenai gas heater, yaitu menentukan biaya energi dari gas heater yang memiliki efisiensi sampai dengan 97%. Adapun biaya energi yang dikeluarkan dalam 1 jam adalah sebesar Rp867 dan mencapai hingga Rp104.000 selama 1 bulan. Next. Untuk yang perhitungan soal nomor 8, itu merupakan pembahasan mengenai biaya energi dari AC yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang digunakan selama 1 bulan dengan penggunaan 6 jam per hari, dengan daya sebesar 750 watt, maka biaya energi yang harus dibayar untuk AC per bulannya adalah sebesar Rp648.000. Next. Nah, berikut ini adalah daftar alat-alat yang berada di rumah dan biaya listrik per bulan yang harus dibayar dengan total Rp983.500 pada saat musim kemarau. Next. Selanjutnya, juga merupakan biaya listrik yang harus dibayar ketika musim dingin atau musim penghujan. Hal yang menyebabkan biaya listrik menjadi sampai dengan 2 juta adalah karena pemakaian water heater seperti exhaust dan juga gas heater yang digunakan. Adapun biaya energi seperti pada lampu, TV, oven, dan rice cooker atau perhitungan lainnya dilakukan sama dengan seperti pada soal nomor 8. Next. Jadi, berdasarkan perbedaan biaya harga yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu dilakukan menjadi plan A dan plan B, yaitu untuk mencegah penggunaan biaya listrik yang terlalu besar. Oleh karena itu, pemanas tidak akan dipakai selama musim panas dan hanya akan dipakai pada saat musim dingin atau musim penghujan. Dari perhitungan yang dilakukan oleh kami dan telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, penerapan konsep termodinamika hukum kedua itu sendiri dalam implementasi kehidupan sehari-hari, contohnya dalam rumah, yaitu bagaimana kita dapat mempertahankan suhu ruangan sebesar 23 derajat Celcius, menghemat pemakaian energi listrik, dan menggunakan AC dan dengan COV yang bagus, dan memasang water exchanger atau untuk menghemat air pada shower dan listrik sebesar 50%. Dan juga melakukan penggabungan pemakaian pemanas seperti gas heater, exhaust, dan water heater yang dipakai pada saat musim dingin dan dipakai secara bergiliran atau menghemat energi yang dikeluarkan dengan biaya juga. Next. Ya, masuk ke dalam conclusion atau kesimpulan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan saya sendiri, kita sudah melakukan kalkulasi terhadap unit-unit yang ada di dalam rumah. Hal ini meliputi ventilasi, penggunaan listrik, serta sistem AC berdasarkan spesifikasi rumah, pengaplikasian hukum termodinamika, dan juga coefficient of performance atau COP, cycle dari termodinamika, serta suhu sistem. Next. Lalu, kriteria dari home planning meliputi 1, keluarga dengan 4 orang anggota meliputi ayah, ibu, dan 2 orang anak. 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Lalu yang kedua, planning dilakukan di area DKI Jakarta dengan lahan yang terbatas serta memiliki kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Baik, kesimpulan berikutnya, untuk luas area sendiri adalah sebesar 166,5 meter persegi dengan jumlah lantai sebanyak 3 lantai. Kemudian untuk estimasi penggunaan listrik menghabiskan biaya sebesar Rp983.500 untuk musim panas. Kemudian dan diprediksi untuk penggunaan keuangan listrik pada musim dingin atau musim penghujan adalah sebesar Rp2.218.420. Dan untuk yang poin kelima, adapun menimbang jumlah lantai dan luas dari perencanaan pembangunan rumah kami, diprediksi untuk biaya kotor menghabiskan Rp1 miliar. Demikian untuk kesimpulan dari proyek termodinamika kami. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Noni selaku dosen
ampu mata kuliah termodinamika. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tugas kami dan baik pengucapan kata ataupun penulisan pada laporan. Dan cukup sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Udah, gimana? Menarik bukan? Nah, cukup sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di semester 4. Bye-bye. Tunggu dulu. Buat Bu Noni, jangan lupa tinggikan nilai termo kami ya. Terima kasih.